Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Salawat dan salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hadis yang ke-14, maka malam ini insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-15, hadis anjuran tentang berkata baik atau diam. Tapi ikhwan sekalian rahimakumullah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia menuturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Sekali lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6018, dan juga Imam Muslim nomor hadis yang ke-47. Taib ikhwan sekalian rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu dari amalan yang dapat menambah keimanan seseorang. Dan semua amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini semuanya kaitannya dengan akhlak yang mulia. Berkata baik itu akhlak. Memuliakan tetangga itu akhlak. Memuliakan tamu merupakan akhlak yang mulia. Karena memang sebagian risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan kepada umat beliau, sebagiannya adalah berkaitan dengan akhlak yang mulia. Makanya pengakuan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Makanya seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia bisa mencapai tingkatan kesempurnaan keimanan jika dia juga bisa memperhatikan akhlaknya. Makanya seorang muslim itu tidak hanya dia mengerjakan sholat saja, membayar zakat di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa wajib,
ketika dia mampu berhaji kemudian dia berhaji, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyandingkan rasa syukur kita kepada Allah itu dengan perantara bagaimana kita ini bisa bersyukur kepada sesama manusia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seseorang tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, man lam yashkurin nas, jika dia belum bisa bersyukur kepada manusia. Artinya adalah apa? Bahwa kemuliaan akhlak ataupun berakhlak yang mulia, maka ini merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin disebut sebagai mukmin yang sempurna keimanannya kalau dia memiliki akhlak yang baik. Dia memiliki kepribadian yang baik. Tutur katanya baik, hatinya tidak pernah dendam dengan orang lain, perbuatannya juga baik, tidak pernah berprasangka buruk dengan sesama. Maka ini yang menyempurnakan keimanan kita. Dan orang yang imannya sempurna tentunya orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang ketika dia berusaha untuk menjadikan Rasul kita alaihi salatu wasallam sebagai qudwahnya, berarti dia ingin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, sehingga akan menjadikan keimanannya pun menjadi sempurna. Kalau imannya sempurna, dia kelak akan dekat tempat duduknya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ada salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah, radhiyallahu taala anhu, ketika ia pernah menghadirkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Rabi'ah ini diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepada beliau. Maka mungkin pada saat itu andaikan kita ini di posisi Rabi'ah, tentunya kita mintanya macam-macam. Doakan aku biar kaya ya Rasulullah, doakan aku biar punya motor baru ya Rasulullah, doakan aku mungkin bagi yang belum menikah biar bisa cepat-cepat menikah. Tapi permintaan sahabat ini sangat simpel. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta satu kepadamu ya Rasulullah. Doakan aku agar supaya aku bisa dekat nanti tempat duduknya bersamamu nanti di surga. Nah, salah satu cara agar supaya kita bisa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga adalah dengan memperbaiki akhlak, memperbaiki karakter, memperbaiki pribadi kita, jemaah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, kata beliau, dan orang yang nanti tempat duduknya paling dekat denganku pada hari kiamat, mereka adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi untuk mendapatkan karakter akhlak yang baik itu juga sulit, jamaah. Nggak semudah itu kita memiliki akhlak dan karakter yang baik. Apalagi teman-teman sejawat kita ataupun teman-teman bergaul kita, mereka akan lebih dominan untuk mempengaruhi pribadi kita.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalilu. Seseorang itu karakternya, agamanya tergantung dengan agama sahabatnya. Tergantung dengan agama sahabatnya. Bahkan manusia itu lebih cenderung terpengaruhi daripada mempengaruhi. Apalagi dia dalam keadaan minoritas. Yang terkadang dalam keadaan mayoritas pun dia mudah cenderung terpengaruhi. Sehingga hati-hati dalam bergaul. Bersyukur ketika kita memiliki kawan-kawan yang dia selalu mensupport kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu dalam sebuah hadits yang dita'liq oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau alaihi salatu wasallam, al-arwahu junudun mujannadah. Ruhiyah, ruhani kita ini junudun mujannadah. Itu akan mudah tertarik dengan siapa yang bergerombol di depan kita. Jadi kalau diartikan secara lafadznya, junudun mujannadah, junud itu bagikan tentara-tentara yang tersusun. Ya. Jadi artinya jiwa kita ini sangat mudah sekali, rapuh sekali untuk terpengaruhi. Maka pandai-pandailah kita untuk mencari kawan. Kalau kita ingin berakhlak yang baik, maka berkawanlah dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Kalau kita memiliki kawan-kawan yang akhlaknya buruk, tentunya akhlak kita pun akan menjadi buruk. Dan di antara orang yang paling faham tentang akhlak kita, itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Keluarga kita, istri kita. Yang bisa menilai karakter kita, baik buruknya itu istri kita, anak-anak kita. Itu yang paling bisa menilai dan yang paling tahu. Karena mereka hidup bersama kita sehari-hari. Mungkin kita di hadapan kawan kita yang lain, kita seakan-akan baik di depan mereka, tapi belum tentu kita ini baik dengan keluarga kita. Makanya standarisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menilai seseorang itu memiliki karakter yang baik, seseorang memiliki akhlak yang baik, memiliki kepribadian yang baik jika dia sudah baik dengan keluarganya terlebih dahulu. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik dengan keluarganya, yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik daripada kalian terhadap istriku. Ya. Giliran istri minta apa, kita nggak kasih. Giliran temannya minta sesuatu, oh ya kita dahulukan terlebih dahulu. Ini salah. Dahulukan keluarga kita, baru kita bisa berbagi dengan sesama. Jadi seperti itu, ya. Nah, banyak sekali hadis-hadis, ya, ikhwan sekalian rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa akhlak ini merupakan barometer keimanan seseorang. Ya. Orang yang memiliki akhlak yang baik berarti imannya baik. Ya. Jadi bukan akhlaknya orang-orang munafik, ya. Jadi penampilannya bagus tapi ternyata hatinya masih kufur, tidak. Baik dari sisi hati, perbuatan maupun ucapannya itu baik. Maka dia bisa disebut sebagai seorang yang memiliki akhlak yang mulia, seperti itu. Tayyib, ikhwan sekalian rahimakumullah. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyandingkan perintah beramal itu dengan beriman. Ya kan? Di antaranya sebelum beliau menyebutkan falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu,
Maka beliau menyebut kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu disandingkan dengan kalimat itu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Kalau seorang hamba itu beriman kepada Allah, tentunya dia akan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa dia mau untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya? Karena Allah mengabarkan kepada kita, manusia hidup di dunia ini bukan hanya sekali. Setelah kehidupan dunia ini, maka kita akan dibagikan ke kehidupan berikutnya. Dan itu kehidupan yang hakiki. Segala amal perbuatan yang kita kerjakan nanti kelak akan dibalas pada kehidupan kita yang kedua. Makanya Rasulullah SAW sandingkan dengan apa? Keimanan kita kepada Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, maka Anda harus taat kepada perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya, agar supaya Anda bisa selamat nanti di hari kiamat, di hari akhir kelak, di hari pembalasan, di mana setiap amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Makanya kalau orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia tahu akan ada hari pembalasan, maka dia pasti akan berkata baik. Dia pasti akan memuliakan tetangganya. Dia pasti akan memuliakan tamunya. Dan tentu amalan-amalan yang lainnya, semua amal perbuatan baik, semua akhlak yang baik, maka bermuara dari keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Contoh, misal begini jamaah ikhwan sekalian rahimakumullah, ya. Ketika kita memuliakan tamu dan tetangga kita, tentunya cara memuliakan tamu dan tetangga itu salah satu diantaranya adalah dengan mungkin kita mengeluarkan biaya atau harta, ya kan? Misal memberikan suguhan, ya. Kita belikan makanan-makanan ringan untuk tamu kita, atau bahkan mungkin makanan berat jika memang tamu kita lapar, ya. Tiba-tiba ada teman ojol misalnya datang ke rumah kita, dia lapar nih. Nah, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, belikan makanan, keluarkan makanan yang ada. Atau terkadang dari sisi sikap, ya, tingkah lakunya yang kurang menyenangkan, gaya bicaranya yang kurang mengenakkan, baik itu tamu ataupun tetangga kita. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dia mengeluarkan hartanya untuk menjamu tamunya, terkadang memberi hadiah kepada tetangganya, dia tahu bahwa apa yang dia keluarkan itu kelak nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya. Jadi dia nggak akan pelit. Ya. Ketika dia menerima tamu atau dia sedang bermuamalah dengan tetangganya, lalu kadang ada kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak enak, kemudian kita sikapi dengan sikap yang sabar. Karena kita tahu bahwa kesabaran kita saat bergaul dengan orang lain itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bernilai pahala nanti pada hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun minal wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia mau bergaul dengan sesama dan dia mau bersabar atas keburukan teman-temannya itu lebih baik dibanding ada seorang mukmin yang dia nggak mau bergaul, semuanya ditahdir, semuanya diboikot, semuanya tidak ditemenin, semuanya tidak diajak bicara karena sudah beda dengan kita, ini dan itu lain sebagainya. Dia enggak sabar, wala yasbiru ala adahum, keburukan orang itu dia enggak sabar. Tetangganya mungkin omongannya buruk, dia enggak sabar. Apakah itu lebih baik? Tidak.
Yang lebih baik adalah ketika kita bisa bergaul dengan mereka dan kita bisa memberikan qudwah ataupun tauladan yang baik kepada mereka, jemaah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ya. Ini sebagai contoh. Ya. Makanya seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan keimanan gak akan berkumpul sikap buruk dan sikap kikir. Gak akan. Kalau orang beriman, pasti dia akan dermawan. Pasti dia akan santun dan baik dengan sesama. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i? La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Ya. Jadi tidak akan berkumpul keburukan, sikap kikir dan keimanan itu di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Gak akan bisa berkumpul. Kalau dia beriman, dia gak akan bakhil. Kalau dia beriman, dia akan baik dengan sesama. Kalau dia beriman, dia akan bergaul dengan mudah dengan sesama. Itu seorang mukmin. Ini enggak. Baru ngaji sekali dua kali, oh itu udah salah deh. Kita tahdir dia nih orang nih, gak baik, gak benar. Subhanallah. Ya. Baca Al-Quran aja masih belepotan. Ya. Alhamdulillahnya aja masih dibaca Alhamdulillah. Tapi sudah berani menilai orang lain salah. Dia salah, fulan salah, fulan salah. Jangan diikuti, jangan didekati. Waliyahudzubillah. Ya. Ini yang berbahaya, jemaah. Ini sebagai contoh. Rasulullah SAW bahkan dalam Al-Quran Allah selalu menyandingkan itu. Setiap Allah perintahkan beramal soleh, Allah sandingkan tentang keimanan. Semua amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seruannya pasti orang-orang beriman. Contoh, puasa amal soleh bukan? Diawali dengan apa? Nidaatul Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ucapan baik amal soleh bukan? Allah awali dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Begitu juga dengan Rasulullah SAW selalu mengawali dengan iman ketika mengajak kita untuk beramal soleh. Jadi begitulah kaidah di dalam Islam. Ya. Kalau kita beriman, maka tentunya kita akan bersikap baik. Kita akan berperilaku baik. Kita enggak akan kikir. Kita akan bermuamalah dengan baik. Bukan menjadi pendusta, bukan menjadi pecundang, bukan menjadi lain sebagainya keburukan-keburukan lain enggak akan mungkin kita lakukan. Jadi seperti itu ya. Nah, dengan demikian bahwa seseorang bisa diukur ya, keimanannya sendiri kepada Allah dan hari akhir di antaranya dengan mengecek akhlaknya. Ya, dicek dulu akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, ya, akhlak kita bagus, berarti itu salah satu daripada apa? Daripada ciri kita ini memiliki keimanan yang baik. Begitu. Baik, akhwan sekali rahimakumullah. Perkataan manusia itu terbagi menjadi 3. Ya. Ada perkataan yang baik, berpahala tentunya. Yang kedua adalah perkataan yang buruk, akan mengakibatkan dosa. Ada perkataan yang mubah. Hakikatnya perkataan ini tidak memberikan pahala, namun dia bisa berpahala atau dia bisa berdosa tergantung dengan niatnya. Begitu. Pertama kita lihat dari sisi perkataan baik dulu. Perkataan baik itu ada 2 model. Yang pertama adalah baik secara zatnya, secara perkataan itu saja sudah baik. Contoh nasihat. Nasihat itu baik enggak? Baik, akhi. Bersabarlah akhi. Ini kan nasihat. Ini kalam khair, kalimat yang baik. Jadi dari zatnya aja, dari perkataannya saja sudah baik. Ya. Atau bacaan Al-Quran itu baik.
Bahkan membaca Al-Quran itu sebaik-baik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa tilawatul Quran ataupun beliau mengatakan bahwa afdhalul dzikir, sebaik-baik dzikir itu adalah ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Atau berzikir secara umum atau kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti akan kita bahas di hadis yang setelahnya. Ini semuanya ucapan dari sisi zatnya baik. Tentunya perkataan seperti ini akan berpahala. Andaikan ikhwan sekalian rahimakumullah, setiap waktu kita tidak hanya diam, kita sibukkan lisan kita untuk selalu mengingat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan hal yang lebih baik bagi kita. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tidak ada kata yang paling baik kecuali berzikir kepada Allah. Kecuali berzikir kepada Allah, dan tidak ada yang lebih baik dari semisal kecuali kita menambah zikir tersebut. Insyaallah. Jadi begitu. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Kan ada dua model, ya. Yang kedua adalah baik tapi bukan secara zatnya, namun tujuannya. Artinya apa? Perkataan ini perkataan mubah, perkataan yang biasa saja. Nah, perkataan ini bisa berpahala dan bisa berdosa. Nah, kembali kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita ketika kita ngobrol dengan obrolan-obrolan yang mubah ini kepada seseorang, gak apa-apa dengan bercanda. Bercanda itu diperbolehkan. Asal tujuannya untuk menghibur kawannya, tapi bukan dengan cara berbohong. Itu hal yang diperbolehkan. Nah, kalau tujuannya untuk menghibur saudaranya sama muslim, ya, maka hal itu diperbolehkan, dan hal itu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, perkataan buruk. Sama halnya dengan perkataan baik, perkataan buruk itu juga punya dua model. Pertama, buruk dari sisi zatnya. Mencaci, mencela, memaki, ghibah, namimah, merendahkan orang lain dan yang lain sebagainya. Maka ini disebut perkataan buruk secara zatnya. Dari perkataan itu sendiri sudah buruk. Yang kedua adalah buruk tapi bukan secara zat namun secara tujuan. Ya. Contoh kayaknya ucapannya manis, baik, bagus, ternyata tujuannya mau menjatuhkan orang lain, tujuannya mau merendahkan orang lain. Nah, yang seperti ini perkataan buruk, perkataan yang biasa, namun dia menjadi buruk karena tujuannya buruk. Tapi yang jelas apapun itu, ikhwan sekalian rahimakumullah, bahwa kita diperintahkan untuk memilih kata-kata yang baik. Ya, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih kata-kata yang baik. Berbagai macam kalimat diajarkan kepada kita. Berbagai macam kosakata itu telah kita kuasai. Carilah kosakata yang baik, kalimat-kalimat yang indah dengan didasari niat yang baik, sehingga apa yang kita ucapkan itu akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Kata Allah Ta'ala, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Jadi begitu. Tayyib, ya. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Di sini Nabi SAW menganjurkan falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik atau kalau tidak bisa diam. Mana yang lebih afdol? Berkata baik atau kita diam? Selalu berkata dengan perkataan baik atau lebih baik kita ini menjadi orang yang berdiam? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ya lebih baik berkata tapi dengan perkataan yang baik.
Karena kalau kita berkata perkataan yang baik, maka itu bisa bermanfaat bagi kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan perkataan-perkataan yang justru menyebabkan keadaan tambah tidak baik, maka diam itu lebih baik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa diam ataupun berkata baik itu tergantung keadaan. Kalau keadaan memungkinkan kita untuk berkata baik, ya maka katakanlah dengan kata ucapan yang baik. Seperti contoh begini. Dalam satu majelis, ketika kita tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sang penceramah, tidak serta-merta kemudian kita berdiri lalu kemudian kita maki-maki penceramah tersebut, ya kan? Andaikan misalnya pun apa yang disampaikan itu benar salah, akan lebih baik nanti setelah selesai kajian kemudian ditariklah itu sang penceramah, kemudian diajak diskusi dengan baik, jangan barbar. Atau dalam keadaan ketika kita mau berkata sesuatu tapi itu madharatnya lebih besar, maka diam itu lebih baik bagi kita. Seperti itu ya. Artinya adalah kita bisa lihat dari keadaan. Andaikan keadaan itu memungkinkan kita untuk berkata, maka ucapkan dengan ucapan baik. Andaikan ketika kita ingin mengucapkan sesuatu akan tetapi nanti dampak madharatnya lebih besar, ya maka kita tidak perlu mengucapkannya. Contoh, sekarang kita ini dipermudah dengan media sosial ya kawan. Ya, terkadang ya anak-anak yang baru ngaji kemarin itu lebih beringas, ya, lebih sok pintar daripada ustadznya. Ya, semua ustadz dikomentari oleh dirinya. Dia anggap ini salah, padahal baru ngaji sama satu ustadz fulan. Padahal ustadz ini dengan ustadz yang lain sama-sama manhajnya. Namun terkadang begitu. Karena saking fanatismenya sehingga yang lain disalahkan. Waliyadzubillah. Hati-hati. Jangan menjadi bara api di tengah-tengah lautan yang begitu mudah tersulut api amarah dan api fitnah. Jangan. Akan lebih baik kita diam. Selalu berkomentar di media sosial, aib ustadznya ditampakkan dan dibeberkan di media sosial agar semuanya tahu. Waliyadzubillah. Apa manfaatnya buat antum? Apa manfaatnya buat kita? Tahan. Kalau kita tahu dia buruk, kita diam. Kalau kita berani mau menasihati, nasihati secara face to face. Bisa jadi yang kita fahami selama ini salah, tidak benar, dan itu menyebabkan fitnah. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, innal kalama fitnah. Hati-hati, kalam itu bisa menyebabkan fitnah seseorang. Ya, seperti itu. Makanya dengan dimudahkannya media sosial, dengan dimudahkannya kita bisa berbicara, mungkin tidak dengan lisan kita, dengan mengetik menggunakan dengan jari jemari kita, maka sama saja hukumnya dengan kita berbicara. Hati-hati, ya, dosanya sama. Terkadang kita anggap itu perkara yang sepele, tapi justru itu menyungkurkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong baik, maka lebih baik diam, begitu. Tayyib, ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah memuliakan tetangga. Nah, ini banyak dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Ya. Ada beberapa perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya adalah kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Ya, begitu. Nah, secara umum memuliakan tetangga itu ikhwan ada dua. Pertama, berbuat baik kepada mereka. Ya.
Nah, kalau berbuat baik ya tergantung dengan urufnya masing-masing. Kalau kita dengan senyum saja tetangga kita bisa senang, ya kita banyak senyum dengan tetangga. Kalau kita saling berbagi secara urufnya di situ dianggap berbuat baik, ya maka kita berbagi dengan tetangga kita. Ya. Makanya Jibril alaihi salatu wassalam selalu mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga dari itu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, ketika keluarganya menyembelih seekor kambing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As ini, "Ahdaitum li jarinal Yahudi?" Kamu sudah membagi untuk tetangga kita yang Yahudi belum? Karena berhubung Rasulullah di Madinah itu tinggal di lingkungan di situ orang-orang Yahudi pun ada. Terus Nabi bertanyakan, "Ahdaitum li jarinal Yahudi? Ahdaitum li jarinal Yahudi?" Kamu sudah memberikan hadiah kepada tetanggamu belum? Kamu sudah memberikan hadiah kepada tetanggamu yang Yahudi belum? Seperti itu terus. Nah, itu cara berbuat baik kepada mereka. Atau dengan cara yang kedua, tidak mengganggu mereka. Itu sudah termasuk berbuat baik kepada tetangga. Tidak mengganggu mereka. Banyak ya, mengganggu tetangga itu. Di antaranya adalah terkadang ada di antara kita yang mentang-mentang kita mendengar murotal, kita setel kencang-kencang di siang hari. Bisa jadi salah satunya tetangga kita bukan muslim, dia merasa terganggu. Ya kan? Terkadang kita nggak peduli, biarin aja, biar kupingnya bolong tuh, ya. Biar dapat hidayah dari Allah. Justru malah benci dengan kita, benci dengan Islam. Ya. Tidak diperbolehkan. Jangankan yang tetangga kita non muslim, tetangga kita yang muslim saja, maka kita jangan ganggu mereka. Barangkali ada yang sakit tetangga kita, barangkali ada yang butuh istirahat, semalamnya dia bekerja lemburan. Di setel murotal kencang-kencang, masa nggak boleh nyetel ayat-ayat Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang, tapi Anda telah mengganggu ketenangan tetangga Anda. Nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan jamaah, ya. Kita nggak boleh mengganggu, tidak boleh mengganggu mereka. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas berkali-kali beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Yang tetangganya itu tidak merasa aman dengan gangguan keburukannya. Orang itu enggak beriman. Bahkan dengan tegas dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Subhanallah. Ya. Sebegitunya kita harus memuliakan tetangga kita. Nah, ketika ada pertanyaan, "Ustaz, tapi tetangga kita suka berbuat buruk kepada kita." Ya sudah, biarkan. Yang penting kita jangan balas keburukannya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ada dua cara. Pertama adalah kita baik kepada mereka, atau jangan berbuat buruk dengan mereka. Seperti itu. Kemudian, ikhwan sekalian rahimakumullah, yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah punya akhlak dalam memuliakan tamu. Jadi kalau berbicara tentang masalah memuliakan tamu itu, coba kita telaah firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Dhariyat ayat yang ke-24 hingga 28. Surat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika dua malaikat mendatangi Nabi Ibrahim sebelum menghadap kaumnya Nabi Lut. Karena Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Lut ini adalah sepupunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Suatu waktu dua tamu ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tujuannya ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim, bahwa Sarah nanti akan mengandung dan nanti anaknya namanya Ishak. Ya, Nabi Ibrahim punya dua istri. Istri keduanya namanya Hajar, yang dimana
dari istri keduanya lahir Ismail alaihissalatu wassalam. Dari Ishak turun nanti Yakub. Nah Yakub ini yang disebut Israel. Maka anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam disebut Bani Israel. Begitu. Nah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika didatangi dua tamu ini Allah ceritakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Allah berfirman kepada Rasulullah, sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama, ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Ibrahim menjawab, keselamatan adalah orang-orang yang bagi orang-orang yang tidak dikenal. Gak dikenal. Datang disambut. Ya, tidak ditanya mau minum apa, mau makan apa, tidak. Tamunya ditinggal, Nabi Ibrahim ke belakang, kemudian beliau punya sapi yang masih muda, disembelih sapi itu kemudian dihidangkan kepada tamu tersebut. Kalau kita kadang kan sok gaya, mau minum apa, giliran diminta minum es teler nggak punya, ya kan? Mau makan apa, dibilang sate kambing, waduh kebangetan nih tamu, sate kambing mintanya, ya kan? Gak perlu ditanya, kita suguhkan, diminum gak diminum ya sudah. Itu adab kita kepada tamu yang datang. Ya. Ketika kita suguhkan, kita persilahkan dia untuk menikmatinya. Ya. Makanya ketika tamu itu gak makan, Nabi Ibrahim bingung. Ala ta'kulun, kenapa kalian gak mau makan? Ini tamunya cuma mesem, cengar, cengir aja. Kemudian tamu ini mengatakan bahwa kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa kalian akan memiliki keturunan. Selama itu Sarah menunggu kehadiran seorang keturunan. Ketika berusia sudah lanjut, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keturunan kepada Sarah. Insyaallah. Ya. Jadi begitulah cara kita memuliakan tamu. Thayyib. Nah, jamaah, tamu itu ada dua macam. Pertama adalah tamu musafir. Tamu musafir itu yang datang dari luar daerah, maka wajib kita muliakan dia. Ya. Hukum memuliakannya adalah wajib, namun di hari pertama. Adapun di hari kedua dan hari kedua, maka ini menyempurnakan sunnah. Misal tamu itu nginep, ya silakan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, maka kita punya hak untuk mengusir tamu itu. Ya ini tamu kok kayak keluarganya sendiri, nggak ngomong mau apa, nginep berapa hari, di hari keempat masih di situ saja. Bahkan mintanya macam-macam, kemarin saya udah dibeliin sate, yang sekarang yang lain dong, begitu. Nah, ini tamu yang nggak ada adabnya sama sekali. Nah, kita punya hak untuk mengusirnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih mau menjamunya, maka ini bagian daripada sedekah buat kita. Kalau kita sudah berat, kita boleh untuk memulangkan tamu tersebut, menolaknya, itu diperbolehkan. Begitu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu 3 ayyam. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi." Pada siang dan malam harinya bertamu itu 3 hari. Kita bertamu itu 3 kali, lebih dari itu sedekah bagi tamu tersebut. Makanya ada kisahnya Abdullah bin Amr bin As kan, ketika pernah ingin mencari tahu tentang keadaan seorang sahabat Ansor yang disebut Rasulullah sebagai seorang penduduk surga. 3 malam dia nginap, tidak didapati amal yang istimewa. Tapi Rasulullah menyebut pemuda ini dari Ansar ini sebagai penduduk surga, salah satu penduduk surga. Ternyata ada yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu apa? Selalu berprasangka baik kepada orang lain, tidak pernah bersikap buruk dengan orang lain. Itu kan yang paling susah. Karena pasti ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ada saja gangguannya, ada saja cobaannya. Ya. Kalau enggak dari kitanya, ya dari orangnya itu. Mancing-mancing akhirnya jadi bertengkar, jadi buruk, pasti ada. Ya. Nah itu ujian bagi kita. Ya. Ujian bagi kita semuanya. Ya.
Sehingga wajib bagi kita untuk bersabar seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, tamu yang mukim. Tamu yang mukim itu ya teman kita sendirilah yang biasa ketemu. Kalau mereka datang ke kita memuliakannya, menjamunya sunnah, tapi tidak wajib. Artinya kalau ada teman datang ke rumah kita nggak kita suguh juga nggak apa-apa. Nggak usah kita masih makan juga nggak apa-apa. Tapi hukumnya sunnah kalau kita menjamunya. Yang jelas bahwa siapapun yang datang ke rumah kita, maka tentunya itu membawa keberkahan bagi kita. Artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi jemaah. Ya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ya. Dalam memuliakan tamu kita, entah itu tamu yang musafir ataupun tamu yang mukim. Ya kawan dekat kita lah mungkin yang datang ya ingin ngopi dengan kita misalnya, sungguh perlakukan dengan baik dan perlakukan dengan ramah. Begitu. Ya sebagai tamu juga jangan berlebihan. Ya. Dikasih teh, nggak ada makanan lain, dibilang lu sunnah lu jamu tamu lu harus yang enak lu gitu. Sesuai dengan keinginan tamu, ini tamu yang nggak punya adab. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi semaksimal mungkin kita suguhi dan kita layani tamu kita dengan cara yang baik. Nah inilah 3 dari pesan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu lisannya baik, adabnya dan akhlaknya juga baik. Yang ditekankan dalam pembahasan kita adalah tentang akhlak yang baik. Sekali lagi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan hamba-hamba Allah ke dalam surga. Beliau SAW menyebut dua amalan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, taqwallah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak yang baik. Nah, jadi begitu. Dan dalam riwayat lain juga Nabi SAW pernah bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, sebelum kita tutup ada yang perlu ditanyakan, silakan. Gimana? Tayyib. Kalau kita bertemu dengan saudara kandung sendiri, dan kalau kita niatnya bertamu ya dihukumi tamu, begitu. Apalagi saudara kita yang sudah berkeluarga, tentunya mereka butuh privasi. Butuh privasi. Lah kalau kita nongkrong di rumah saudara kita terus, ya, apalagi biar ngirit lah hidup di Jakarta. Kemudian kita nongkrong kita tidur di tempat saudara kita. Kalau saudara kita punya keluarga sendiri, punya anak, punya istri, ya kan? Apalagi kita ipar laki-laki, ipar kita perempuan, banyak fitnah. Jadi begitu. Hatta dengan saudara kita sendiri tetap harus ada adabnya. Begitu. Kecuali kalau kita rame-rame bareng-bareng pulang mudik kemudian tinggal di rumah orang tua kita. Ya, itu rumah orang tua kita ya, maka kita bebas-bebas saja mau tinggal di situ. Tapi kalau saudara kandung kita, kalau mereka sudah berkeluarga, ya maka ada privasi-privasi yang tentunya mereka tidak menginginkan untuk diketahui oleh kita. Sehingga tetap hukumnya itu berlaku pada kita tentang masalah bertamu. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.